Hai, jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Jujur aja, kalau umur udah setengah abad, punya otot bukan untuk sok-sokan lagi di depan cermin. Tapi itu ada suatu kebutuhan. Supaya kalau kita bangun dari duduk itu tidak perlu dibantu sama cucu. Atau kita bisa menggendong-gendong cucu. Bahkan kalau kita bisa sampai 130 tahun, kita bisa menggendong buyut. Iya kan? Gitu gunanya otot. Kalau nggak fun lagi kita hidup. Kenapa? Karena kita mengalami apa yang disebut sarkopenia, yaitu penyusutan massa otot. Setelah umur 30 tahun, 0,3% sampai 0,8% setiap tahunnya otot kita menyusut massanya. Setelah 50 tahun, per tahunnya 1 sampai 2%. Itulah yang membuat orang-orang tua itu menjadi kehilangan kekuatannya. Sampai umur 50 tahun, 10% daripada otot kita sudah hilang. Tinggal 90%. Ketika umur 70 tahun, sepertiga daripada otot kita itu sudah hilang. Dan pada umur 90 tahun, 45% sudah hilang. Tinggal separuhnya lagi. Jadi kalau Anda mau umur 130 tahun, masih bisa gendong cucu, maksud saya buyut, atau cicit kali ya, buyut, cicit. Itu Anda harus mempertahankan kekuatan otot. Bahkan, kalau Anda mempertahankan kekuatan otot, mendaki Gunung Merapi pun bisa. Kenapa enggak kan? Umur 130 tahun, Anda masih bisa mendaki Gunung Merapi. Gaya kan? Hari ini kita akan ngobrol mengenai suatu senyawa yang disebut L-leucin. L-leucin ini adalah rajanya asam amino dalam pembentukan otot. Dan sumber murahnya itu ada di namanya cottage cheese atau panir cheese. Keju panir dan keju cottage. Yang rasanya nggak enak, tawar, nggak ada rasanya. Tapi itu khasiatnya tinggi sekali untuk pembentukan otot. Oke, kita mulai aja ya mengenai L-leucin ini. L-leucin ini adalah asam amino berantai atau BCAA, artinya branch chain amino acid, yang bareng dengan valin dan isoleucin. Fungsi utamanya adalah mengaktifkan mTOR, suatu sinyal biologis yang bilang ke tubuh, hey, kamu harus produksi otot. Ayo bikin otot, bentuk otot. Gitu. Jadi itu fungsinya. Ibaratnya begini, kalau protein itu adalah bahan baku daripada otot, leucin ini mandornya yang bilang, itu bangun itu otot. Tanpa leucin, protein itu seperti bahan bangunan yang nggak ada mandornya. Jadi ya udah jogrok numpuk di situ nggak berguna. Jadi leucin ini gunanya untuk memicu atau menyuruh tubuh membentuk otot. Studi menunjukkan kebutuhan leucin itu sekitar 2,5 sampai 3 gram sehari. Itu terutama untuk orang-orang yang berumur di atas 40. Kalau makin tua perlu makin banyak. Karena dia harus memproduksi otot berpacu dengan sarkopenia. Kayak saya ini, saya makan makanan yang mengandung leucin itu cukup banyak untuk membentuk otot. It's not bad lah. Jadi gini ya, tanpa leucin, makan ikan atau segala macam itu jadi tidak berguna. Itu bagaikan batu bata, semen segala macam jogrok di halaman, nggak pernah dipakai. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Sumber leucin. Banyak orang lari ke suplemen. Suplemen leucin yang murni. Tapi harga suplemen leucin murni ini biasanya tuh mahal. Kenapa? Karena untuk memurnikan leucin ini dari bahan-bahan yang mengandung leucin itu cukup mahal. Jadi kalau kita bertanya, ya, yang kita pentingkan itu ototnya atau dompetnya. Saya pilih ototnya. Artinya saya akan cari bahan-bahan yang murah untuk memenuhi kebutuhan leucin. Kalau Anda melihat
video tentang glycine, ya, itu saya memilih glycine murni karena apa? Harganya murah. Kalau lusin tidak murah. Jadi kita tinggal pilih, mau mempertebal dompetnya penjual lusin atau memperkuat otot. Kalau Anda mempertebal dompetnya penjual lusin, ya beli aja yang suplemen gitu. Bubuknya memang lebih murni, makannya lebih gampang, tapi harganya mahal, Bu. Ini ibaratnya beginilah, kita beli jeruk atau beli jus jeruk. Mending beli jeruk, dikupas, dimakan. Cuma tinggal ngupas doang kok, sedikit kan. Daripada beli sarinya, udah gitu, udah dibekukan lagi atau udah dikeringkan lagi, tinggal dimakan, dikapsulkan gitu. Oh, mahal, Bu. Mahal kapsul sari jeruk yang segini itu. Kalau ada yang jual sih, orang lebih senang beli jeruk asli terus dibuka, dimakan. Oke, sumber alami daripada lusin ini ada beberapa ya. 1 cottage cheese. 100 gramnya mengandung sekitar 1,2 gram lusin. Paneer cheese itu versi lain daripada cottage cheese, versi India daripada cottage cheese itu mengandung sekitar 2 gram. Hampir 2 kali lipat daripada cottage cheese, karena cottage cheese itu masih banyak airnya gitu. 1 butir telur itu mengandung setengah gram lusin, terutama di kuningnya. Jadi orang-orang yang takut kolesterol dan membuang kuning telur itu, yang dimakan cuma putihnya doang, dia nggak dapat lusin, nggak dapat vitamin-vitamin lain. Justru yang banyak vitamin dan nutrisinya itu adalah di kuning telur, bukan di putihnya. Makan kuning telur atau makan telur secara keseluruhan. 4-5 biji per hari nggak ada masalah. Takut kolesterol? Anda bisa lihat di sini tentang kolesterol. Ayam dan ikan itu mengandung sekitar 1,6 sampai 1,8 gram lusin per 100 gram. Ayam dan ikan. Sedangkan daging sapi mengandung 2,6 sampai 2,9 gram lusin. Jadi Anda makan 100 gram daging sapi itu cukup untuk memenuhi kebutuhan lusin setiap harinya. Cuman problemnya kalau makan daging itu kadang-kadang kita harus, di Indonesia ya, kita harus pakai nasi. Nggak bisa diet itu kalau gitu. Apalagi kalau buat orang-orang tua kayak saya gini, kita mau ngurangin kalori, harus mengurangi juga nasi. Tapi kalau kita makan cottage cheese dijadiin smoothie, lebih enak, lebih kurang lah kalorinya. Kenapa saya pilih cottage cheese atau paneer cheese? Ini spesial. Pertama, paneer cheese atau cottage cheese ini mengandung kasein, yaitu protein yang dicerna secara lambat menjadi asam amino ke otot berlangsung lama. Jadi ini sangat cocok untuk sebelum tidur. Ini untuk tidur enak. Di samping itu juga ada tritofan di dalam situnya, bahan pembentuk melatonin, hormon tidur. Cottage cheese dan paneer cheese itu lusinnya tinggi tetapi kalorinya rendah. Kalau daging enggak, daging itu banyak lemaknya, kalori tinggi itu. Jadi untuk diet nggak terlalu bagus. Kalau Anda mau kelihatan lean atau istilahnya, kalau istilah bodybuilder itu cutting, mengurangi lemak tapi menambah otot, paneer cheese ataupun cottage cheese itu lebih baik daripada makan daging. Dan bonus tambahan lagi, yaitu fosfor dan kalsium di dalam keju ini, kedua keju ini. Itu bagus untuk tulang. Dan ini adalah pilihan untuk makanan ringan atau smoothies atau minuman ringan, bukan makan berat seperti steak dan makan berat lainnya. Jadi ini sebetulnya buat makan ringan aja. Istilahnya beginilah ya. Cottage cheese atau paneer cheese ini seperti pasangan hidup yang ideal. Setia, penuh nutrisi, nggak banyak drama, dan tetap menemani kamu pada saat kamu lapar di malam hari. Jam 11 malam, kamu bikin sedikit, utik-utik, ya, campur ini itu, bikin smoothie, minum. Nggak perlu makan steak yang gede-gede itu. Habis itu tidurnya nyenyak. Enak kan? Tapi kalau diganggu sama bini, enggak lah. Ya, kadang-kadang bini kan suka ganggu tuh. Walaupun kita senang diganggu.
Ini cara bikin smoothies dengan cottage cheese yang enak. Ambillah 50-70 gram cottage cheese. Kemudian kasih buah ini, buah itu dikit gitu ya. Kalau saya tambahin bilberry bubuk. Soalnya kalau nyimpen bilberry itu cepat busuk, atau strawberry atau apa berry-berry itu cepat busuk. Kalau Anda punya silahkan, kalau nggak punya beli aja yang bubuk gitu. Kasih jeruk nipis, ditambah chia seed. Jadi kayak smoothie supaya kental gitu, ya. Terus ditambah lagi sedikit dengan jeruk nipis. Oh, tadi udah ya jeruk nipis ya. Jeruk nipis, chia seed, mungkin ditambah sedikit susu lah supaya encer. Jadi supaya kelihatan kayak ada susunya. Kasih air, blender, kasih madu. Jangan lupa kasih madu atau glycine. Glycine atau madu atau dua-duanya nggak apa-apa. Mungkin pakai garam sedikit. Garam darah tinggi yang mengandung potasium. Itu menurunkan tekanan darah. Ada asinnya. Manis, asam, asin, gurih, minum. Tuh enak. Tidur nyenyak. Itu ada cerita saya tentang glycine di sini. Video ini ada cerita saya mengenai glycine untuk tidur nyenyak. Sekarang lusin ini cocok untuk siapa? Pertama, atlet, bodybuilder yang mau cutting atau membuang lemak supaya otot-ototnya kelihatan. Kalau saya masih belum cutting saya. Nanti kalau kepengen cutting saya kelihatan gitu, otot-ototnya kelihatan. Dan juga memperbesar massa otot. Jadi lemaknya hilang, ototnya masih nambah. Yang kedua, lansia. Kalau kayak saya ini lansia yang mau jadi bodybuilder, itu masih bisa. Atau lansia yang udah yang biasa-biasa aja, yang pengen gendong cucu, gendong buyut, atau gendong cicit gitu ya. Nah, makan ini, rajin makan ini. Karena lusin ini mencegah sarkopenia, yaitu penurunan massa otot akibat usia. Kalau buat anak muda sih udah ketahuan lah, buat dia membentuk otot segala macam supaya badannya gede kayak Adik Ray atau kayak Deddy Corbuzier. Tapi kalau buat orang 60 tahun atau 70 tahun kayak saya ini, lusin ini seperti asuransi untuk kesehatan otot. Bukan buat gaya-gayaan, ya, di depan kaca kita begini, gitu, gitu, enggak. Cuma sekedar buat otot, kekuatan otot, sehingga nggak gampang jatuh. Kalau duduk, gampang berdiri. Jangan sampai kita nggak bangun-bangun lagi. Itu namanya metong. Kalau metong mah nggak ada obatnya lah ya. Tapi sebetulnya kalau mau buat gaya-gayaan kayak saya ini, narsis kayak saya gini, itu boleh juga sih, nggak ada masalah gitu. Kalau saya mah narsis, itu kok nggak melanggar hukum kan, nggak ada hukum pidana yang dilanggar kalau kita narsis depan kaca, gitu, nggak ada. Siapa tahu ada cewek cantik melirik, wah asik, asal jangan deket-deket bini loh. Kalau deket-deket bini nanti dia malah marah, kita cilaka ya. Usia bertambah artinya respon otot terhadap protein menurun. Itu disebut anabolic resistance. Resistansi atau tahanan atau apa ya, hambatan untuk memperbaiki otot, anabolic resistance. Jadi untuk orang-orang tua, dosis lusin itu lebih tinggi daripada anak muda untuk memicu anabolik atau pertumbuhan otot. Jadi strateginya begini ya, pastikan setiap hari Anda makan itu antara 90 sampai 120 gram protein per hari. Itu kira-kira kalau ekivalennya itu sekitar 200 gram, 250 gram daripada daging. Kira-kira 1,6 gram per kilogram berat badan. Tapi jangan lupa, lusinnya itu juga harus ada. Kalau daging oke lah ya, masih banyak. Tapi kalau Anda makan tahu tempe, Anda harus barengi suplemen lusin, yaitu tadi cottage cheese atau paneer cheese. Jadi gini, lusin ini adalah kunci bangun otot dan cegah otot hilang akibat sarkopenia. Suplemen is okay kalau mau praktis dan mau bikin kaya para pembuat suplemen. Tapi sumber alami, ya, cottage cheese atau paneer cheese,
itu lebih tinggi dan multifungsi karena banyak nutrisi-nutrisi lain yang tidak ada di suplemen. Jadi moto hari ini, sebelum Anda beli lusin suplemen, ya, cek dulu di kulkas. Ada nggak cottage cheese atau paneer cheese? Kalau ada, lebih baik itu. Catatan penting ya, jangan berlebihan. Cukup memenuhi kebutuhan harian lusin, sekitar 2-4 gram sehari pada saat makan, untuk memaksimalkan sintetis protein. Jadi nggak perlu 15 gram lusin, 20 gram lusin per hari, itu nggak perlu lah. 4 gram cukup, 3 gram cukup. Kedua, kalau Anda penderita gangguan ginjal, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Terutama kalau Anda mau menaikkan asupan protein. Kerja ginjal bisa lebih berat. Nah, kalau Anda mau, saya bikinkan 7 menu dengan lusin yang tinggi kadarnya. Ini untuk orang-orang yang sibuk, malas masak ya. Silahkan tulis di komentar, mau atau enggak. Kalau mau saya bikinkan. Oke? Atau gini aja deh, kalau Anda mau, kirimkan kira-kira 1 kilo paneer cheese ke alamat saya gitu, biar saya bikin eksperimen yang lain-lain untuk bikin menunya itu loh. Nah, setelah itu nanti saya share ke Anda. By the way, video ini adalah salah satu daripada seri dari beberapa video mengenai asam amino dan polipeptida yang berguna untuk mengembalikan kekuatan otot, daya ingat, membalikkan keremajaan. Kalau Anda belum menonton video-video sebelumnya, silahkan tonton dulu video mengenai glycine, taurin, dan kreatin. Anda bisa klik di kolom deskripsi. Kalau Anda tertarik dengan hidup sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga, enak kan? Anda bisa ketemu sama buyut-buyut Anda gitu loh, nggak hanya sekedar cucu atau anak doang, tapi buyut, mungkin canggah gitu loh. Kalau orang Jawa bilang canggah, aku nggak tahu lah apa, great grandson atau daughter, ya. Itu Anda silahkan subscribe channel ini. Kita akan membahas mengenai cara-cara hidup sehat sampai tua dan juga membahas mengenai kebenaran, agama, dan logika agar kita tidak tersesat dalam hidup di dunia ini sehingga kita bisa masuk surga. Fokus kita adalah surga sebagai tujuan akhir. Tapi juga kita tidak mau menderita di dunia ini. Kita akan membahas terutama mengenai agama dengan gaya satir dan humor sardonik. Jadi kalau Anda fanatik dalam agama, ya, tidak bisa mendengar kebenaran. Kalau kata Quran itu seperti zebra lari melihat singa, itu istilah Quran. Mungkin ada baiknya Anda tidak subscribe. Oh, enggak deh, subscribe aja deh, barangkali Anda bisa berubah pikiran. Kita juga akan membahas mengenai ekonomi, karena hidup itu membutuhkan uang supaya nggak sengsara, dan pemerintah itu selalu mengincar tabungan kita. Itu juga akan kita bawakan secara satir dan humor sardonik. Jadi Anda nggak usah baper lah kalau nonton video kami. Oke, sekian dulu. Saya Syekh Imam Semar Al-Kafir Kalkal Jail Muskila Al-Jawi mau mengundurkan diri. Jaga kesehatan Anda, tapi tetap fokus pada tujuan hidup jangka panjang kita, yaitu masuk surga. Jangan lupa, kalau Anda mau saya buatkan 7 resep menu yang mengandung banyak lusin, ya, dan Anda sebetulnya termasuk orang-orang yang sibuk malas masak, tulis di komentar atau kirim paneer cheese atau cottage cheese ke alamat saya supaya saya bisa bikin percobaan untuk bikin masakan-masakan atau menu-menu yang enak, yang mengandung banyak lusin. Oke, bye-bye. Sayonara, auf Wiedersehen, tot sehen, ilaliko, masalamah, bye-bye.